Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sungguh menakjubkan. Saya kalau pagi-pagi itu punya kebiasaan jalan kaki keliling, terutama sebelum matahari terbit, keliling di sekitar gereja. Dan yang paling dominan yang membuat hati saya langsung berbahagia adalah kicauan burung. Burungnya banyak, semua berkicau bersahut-sahutan. Karena di sekitar gereja memang ada begitu banyak pohon. Pohon-pohon besar, pohon-pohon buah, ada banyak, ada pohon mangga, ada pohon kedondong, dan ada pohon-pohon bunga yang indah. Dan juga ada begitu banyak makanan untuk burung-burung itu. Dan karena burung-burung itu merasa nyaman, tidak ada yang mengancam, maka semakin banyak burungnya. Dan setiap pagi berkicau semua. Dan saya menikmati sekali. Sementara saya membayangkan ada banyak orang yang mencoba mendapatkan suara burung yang berkicau itu dengan berbagai usaha. Membeli sangkar, membeli burung yang bagus, memberi makan dan merawatnya pagi dan sore, sehingga burung itu nyaman dan berkicau. Dan itu hanya 1 atau 2, paling banyak 5, paling banyak 10. Wah, saya bukan punya, apa yang ada di sekitar saya tanpa saya pelihara banyak sekali. Kalau hanya 100 itu pasti lebih, macam-macam burungnya. Padahal saya tidak buat apa-apa. Satu hal yang saya pelajari adalah kadang-kadang yang perlu dilakukan oleh kita manusia untuk mendatangkan kebaikan, burung-burung yang berkicau, alam yang bertumbuh subur, hanya satu yang diharapkan dari kita, yaitu kita tidak buat apa-apa. Menikmati saja, mensyukuri saja. Mereka itu senang kalau kita itu nggak terlibat. Kalau kita terlibat malah jadinya seringkali ruwet. Saya sendiri mempunyai pengalaman yang sangat membuat saya terinspirasi. Yaitu ketika pergi ke Regina Coeli, paroki Regina Coeli di daerah Pantai Indah Kapuk. Lalu agak lurus sedikit, berbatasan dengan sungai dan laut. Di situ ada begitu banyak jenis binatang yang hidup dalam kebebasan dan rasa aman. Ada berbagai macam burung juga, monyet, ada juga jenis binatang melata, ada biawak, ada macam-macam. Semuanya kembali secara natural. Dan itu juga karena tidak ada orang yang datang ke sana. Maka sebetulnya seringkali usaha kita itu justru malah mengganggu kehidupan mereka. Tapi kalau kita membiarkannya saja, tidak campur tangan, mereka malah bahagia. Karena itu binatang-binatang banyak yang lari ke hutan. Karena di hutan ada rasa nyaman, perlindungan, dan kebebasan. Semakin jauh dari manusia, binatang-binatang itu semakin aman. Karena seringkali manusia itu menjadi ancaman bagi mereka. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Semut lewat cari makan aja dibunuh, disemprot pakai baygon. Padahal nggak ngapa-ngapain loh mereka itu. Coba kalau di sekitar gereja ini, biawak yang sering ada di sungai-sungai kecil di kompleks gereja ini mulai muncul, mulai dikejar. Saya seringkali, jangan dikejar karena biawak itu memakan telur-telur ular dan juga makanan yang lain. Dan itu berjasa.
tikus-tikus juga dimakan sama biawak. Jadi biawaknya jangan dibunuh. Tapi itu intinya. Binatang itu merasa aman kalau manusia jauh. Maka binatang-binatang ke hutan. Kalau manusianya itu baik hati, tenang, memancarkan energi positif, binatang-binatang itu baru merasa nyaman mau deket-deket sama manusia. Maka sebenarnya binatang-binatang itu adalah sebuah alarm. Kalau binatang-binatang ada di sekitar kita, itu tanda bagus bahwa kita tidak menjadi ancaman bagi mereka. Mereka bersuka cita. Juga kita biasanya tidak mengganggu mereka. Tapi kalau binatang nggak ada, wah itu tanda juga bahwa kita mungkin memancarkan energi negatif yang mengancam kehidupan mereka. Maka mereka menjauh. Sedihnya, kebanyakan binatang-binatang itu tidak mau dekat sama kita. Mereka lebih suka di hutan. Karena di hutan itu energinya positif. Dan energinya positif itu yang menyedihkan justru karena manusianya nggak deket-deket. Maka sebetulnya kalau kita mau menyelamatkan alam ini, langkah pertama yang harus disadari adalah bahwa manusialah penyebabnya. Sayalah yang membuat alam ini rusak. Gaya hidup dan cara berpikir kita itulah yang menghancurkan dunia ini. Yang merusak. Langit yang bagus, bersih, menjadi terpolusi. Itu juga ulah manusia. Sungai, yang namanya sungai di kota besar tuh nggak ada yang jernih. Tandanya dragonfly atau capung nggak ada lagi. Karena capung hanya muncul ketika airnya bersih. Di situ mereka bisa bertelur, minum, dan kemudian berkembang biak. Airnya dikotori, udaranya diracuni, dan semua diberi polusi. Lalu kita mengharapkan kesehatan. Nah ya lucu manusia itu. Mungkin pertama-tama memang harus sadar dulu bahwa manusia itu yang menjadi penyebab utama kerusakan alam. Maka langkahnya adalah manusia jangan campur tangan terhadap proses alam. Bagaimana caranya kalau sekarang yang konkret? Mungkin dengan membebaskan satu wilayah. Misalnya, satu paroki membeli sebuah lahan 1 hektar. Terus dipagari keliling. Orang tidak boleh masuk. Lalu dengan sendirinya, tidak usah ada campur tangan kita, semua akan kembali. Tumbuh-tumbuhan akan muncul, burung-burung akan datang, binatang-binatang akan kembali, dan ada satu wilayah yang sungguh-sungguh alamnya itu tumbuh subur, natural. Nah, kalau di Jakarta ini ada hampir 70 paroki, wah, masing-masing paroki 1 hektar, ada 70 hektar. Lalu kemudian itu ditiru oleh pemerintah. Oh, ternyata bisa. Lah bisa, wong nggak ngapa-ngapain, masuk nggak bisa. Daripada nanamin pohon, wah malah repot. Dan belum tentu nyirami, sabar dan punya waktu. Justru yang dituntut adalah tidak melakukan apa-apa. Ya pasti bisa, wong tidak melakukan apa-apa. Cukup memagari saja supaya orang yang usil mau melakukan sesuatu dan datang ke situ nggak bisa. Itu aja. Nah, kita bisa tinggal hidup seperti biasa. Lalu itu menjadi gerakan bersama sehingga akhirnya orang mengerti kalau melakukan sesuatu itu proporsional. Yang diolah sedikit saja. Sebagian besar yang lain justru dibiarkan. Kita tidak usah melakukan apa-apa. Nah, malah jadi itu. Kalau milah sampah itu bagus, tapi efeknya tidak terbukti berhasil. Karena gaya hidup yang sehat seperti di Finlandia, di Denmark, di Jepang, sudah lama itu. Ya memilah sampah, ya kemudian mengurangi emisi, semua sudah dilakukan. Tapi nggak berhasil. Buktinya alam tetap rusak.
Karena kesadaran dasarnya bahwa manusia yang menyebabkan itu belum ketangkap. Lalu belum terjadi pertobatan karena belum sadar. Nah, kalau sadar dan kemudian coba hands off, tidak campur tangan terhadap proses alami, maka kemudian alam itu bisa kembali. Kita cukup menjaga saja jangan sampai ada orang yang terlibat di dalamnya. Dan itu kan enak wong enggak melakukan apa-apa. Susahnya di mana? Enggak susah wong enggak melakukan apa-apa. Kalau harus nanam nyiram itu kan harus melakukan usaha. Ini enggak berusaha apa-apa, tetap seperti biasa. Hanya jangan mengganggu alam. Tetapi yang kedua itu berarti bahwa gaya hidup kita manusia itu gaya hidup bunuh diri. Cepat atau lambat pasti hancur. Karena yang kita lakukan itu bunuh diri. Gaya hidup kita itu bunuh diri. Katanya maju, tapi nggak maju. Nyatanya alamnya rusak. Masyarakatnya juga rusak. Dan kita tidak bahagia. Nah, ada yang salah itu. Maka perlu selain sadar bahwa saya penyebabnya, kemudian mengubah diri. Hidup lebih dekat dengan alam. Makan secukupnya. Mengubah gaya hidup dengan lebih sederhana. Dan mempunyai prinsip memelihara. Dimanapun memelihara. Hidup dalam kasih. Tentu kemudian kehidupan akan berubah menjadi lebih baik. Kalau tidak, ya iman kita pun tidak begitu bisa nampak. Kita berseru Tuhan, 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 tapi gaya hidup kita adalah gaya hidup kematian. Ya tidak mengubah apa-apa. Maka perlu sadar bahwa manusia itu penyebab kerusakan alam dan kehidupannya sendiri. Kemudian tidak perlu campur tangan terhadap alam supaya alam itu bisa kembali dan itu sudah terbukti dan mudah karena tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua fokus saja mengubah gaya hidup lebih sederhana, segera mengatakan cukup dan hidup kasih dalam kasih, berbagi. Kita mungkin bisa menyelamatkan diri kita dengan menyelamatkan dunia ini. Dengan hidup sederhana dan memberikan kebebasan alam untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mari kita hidup dalam sederhana, hidup secukupnya saja, dan bertobat. Tidak menyebabkan kerusakan lebih banyak, membuat pencemaran lebih buruk, dan membuang sampah lebih parah. Untuk kita sendiri, tapi juga untuk keselamatan semua makhluk. Kita berusaha bertobat, tidak mencampuri proses alam dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Paling tidak kita mengurangi kerusakan yang kita sebabkan. Lalu kita berusaha untuk mengubah diri supaya hidup dalam kesederhanaan. Hidup dengan semangat cinta kasih, semangat memelihara, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup ramah lingkungan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.